Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa, mahasiswi PG PAUD dengan NIM 2023-62009. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Fernandes Arung MPD, mengenai pengaruh budaya terhadap kognisi, yang dimana pengaruh tersebut merupakan bidang kajian yang menunjukkan bahwa cara kita berpikir, mempersepsi, mengingat, dan belajar itu tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya tempat kita tinggal, tumbuh, dan hidup. Nah, ada dua aspek penting dalam memahami hubungan ini. Yang pertama, perspektif lintas budaya, dan kedua, yaitu perangkat atau alat serta praktik budaya. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu perspektif lintas budaya. Nah, perspektif ini menyoroti bagaimana berbagai budaya membentuk cara berpikir dan memproses informasi secara berbeda. Beberapa poin penting, yang pertama yaitu kognisi holistik versus analitik. Nah, budaya timur seperti Tiongkok, Jepang, Korea itu cenderung holistik atau fokus pada konteks hubungan antar objek dan keseluruhan. Sedangkan budaya barat seperti Amerika Serikat dan Eropa itu cenderung pada analitik, yang dimana hanya berfokus pada objek individu, kategorisasi, dan aturan logika. Studi itu menunjukkan bahwa orang dari budaya timur itu lebih memperhatikan latar belakang dalam gambar. Sementara barat lebih fokus pada objek utama. Ada gaya penalaran dalam budaya barat yang sering menggunakan dedukasi logis. Sedangkan budaya timur dapat lebih fleksibel dengan kontradiksi dan harmoni. Ada konsep diri di dalam budaya barat, yaitu memandang diri sebagai entitas yang terpisah. Sedangkan budaya timur itu melihat diri sebagai bagian dari relasi sosial. Nah, penjelasan yang kedua yaitu perangkat atau alat dan praktik budaya. Budaya juga disebut untuk membentuk kognisi melalui alat dan praktik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikenal dalam psikologi sebagai mediasi budaya terhadap kognisi. Apa contohnya seperti bahasa. Bahasa itu tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga membentuk cara berpikir. Kedua, alat tulis dan teknologi. Penggunaan sistem tulisan seperti abjad versus ideografis itu dapat mempengaruhi proses membaca dan memori visual. Teknologi digital modern itu mempengaruhi gaya belajar multitasking dan memori dalam jangka pendek. Serta ada praktik sosial yang dimana cara anak-anak dididik di rumah dan di sekolah itu mencerminkan nilai-nilai budaya dan membentuk cara mereka menyerap pengetahuan. Misalnya di masyarakat agraris mungkin lebih penekanan pada pengamatan langsung dan pembelajaran melalui partisipasi, sedangkan masyarakat industri itu lebih menekankan pada pengajaran formal dan verbal. Sehingga sistematika dan waktu di berbagai budaya itu memiliki sistem yang berbeda, seperti dalam menghitung, mengukur waktu, dan bernavigasi. Hal ini menciptakan cara berpikir yang khas tentang abstraksi, urutan, dan orientasi ruang. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini yaitu bahwa kognisi manusia itu bukan proses universal yang bekerja sama persis di setiap budaya, dan budaya itu memberikan kerangka interpretasi, alat, dan praktik yang mempengaruhi cara kita memproses dunia di sekitar kita. Sedangkan perspektif lintas budaya itu membantu membongkar kebiasaan dalam studi kognisi dan serta alat praktik budaya, yang dimana menunjukkan bagaimana kognisi dimediasi itu secara konkret dalam kehidupan sehari-hari atau secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi ini. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.